Bangunan zona integritas di Pengadilan Agama Dumai. Dumai adalah kota industri, letaknya di pesisir timur Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Pengadilan Agama Dumai berdiri pada tahun 1982 dengan wilayah yurisdiksi 7 kecamatan dan 36 kelurahan. Penerimaan perkara di Pengadilan Agama Dumai sekitar 600 sampai dengan 800 perkara per tahun dan ditangani oleh 5 orang hakim, 14 pegawai, dan 10 orang tenaga honorer. Ini Pengadilan Agama Dumai memiliki prioritas strategi zona integritas, diantaranya adalah komitmen pimpinan dan seluruh pegawai PA Dumai dalam semangat perubahan, pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal, budaya kerja yang efektif dan efisien, memberikan kemudahan layanan bagi pengguna, melakukan inovasi, dan melakukan manajemen media sosial. Untuk terlibat dalam penilaian zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, maka Pengadilan Agama Dumai telah terlibat untuk memperbaiki komponen pengungkit yang terdiri dari 6 area, dan hasilnya adalah untuk menuju komponen hasil, yaitu kualitas pelayanan publik yang prima. Area 1, Manajemen Perubahan. Pengadilan Agama Dumai telah melakukan perubahan menuju wilayah zona integritas dengan melakukan pencanangan zona integritas, pembentukan tim kerja, melakukan program kerja zona integritas, melakukan penyematan PIN zona integritas sebagai wujud komitmen kami untuk menuju WBK, serta menyediakan dokumen kerja zona integritas. Dan selanjutnya kami mensosialisasikan secara eksternal, internal maupun melalui media sosial. Dan saat ini semua sudah kami lakukan sehingga semangat anti korupsi, anti gratifikasi, dan anti pungli bergema di seluruh penjuru Pengadilan Agama Dumai menjadi slogan yang dipegang teguh oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Dumai. Untuk merubah pola pikir agar aparatur Pengadilan Agama Dumai lebih berdisiplin, menjaga integritas, responsibilitas, memiliki jiwa melayani dan pengabdian yang tinggi, maka Pengadilan Agama Dumai sudah menunjuk role model dan agen perubahan sebagai katalisator perubahan dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti apel Senin, apel Jumat sore, briefing secara rutin setiap hari, yel-yel zona integritas, serta 8 nilai utama Mahkamah Agung. Dan hasilnya adalah saat ini seluruh aparatur Pengadilan Agama Dumai selalu berpikir positif, tidak resisten terhadap perubahan, menjaga integritas, memiliki semangat kerja yang tinggi, kedisiplinan yang mumpuni, serta jiwa melayani pengabdian yang tinggi. Oleh karena itu, saat ini kinerja Pengadilan Agama Dumai meningkat dengan sangat signifikan. Bagi kami, jam 8 bukan lagi jam masuk kerja, tetapi jam 8 adalah jam sudah melayani. Untuk meningkatkan etos kerja, kekompakan, inovatif, kreativitas, 5S dan 5R, maka Pengadilan Agama Dumai sudah banyak sekali melakukan kegiatan, baik berupa evaluasi monitoring, gotong royong secara bersama, membangun soliditas dengan olahraga bersama, kegiatan Jumat bersih, dan kegiatan pembersihan di keseluruhan kantor Pengadilan Agama Dumai. Dan hasilnya saat ini adalah semangat kerja pegawai Pengadilan Agama Dumai, kekompakan mereka, inovatif, kreativitas, 5S dan 5R sudah meningkat dengan sangat signifikan. Untuk menjaga agar perubahan yang terjadi di Pengadilan Agama Dumai terus berlangsung kontinu menuju ke arah yang lebih baik, maka Pengadilan Agama Dumai senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi zona integritas secara berkala. Sebelumnya, kami hanya melakukan monitoring dan evaluasi diselipkan pada saat rapat-rapat umum. Namun saat ini, monitoring dan evaluasi dilakukan berkala dan rutin secara khusus, sehingga capaian zona integritas menjadi terukur. Pelayanan terus meningkat, sikap anti korupsi, anti gratifikasi, dan anti pungli dapat terawasi dengan baik. Selanjutnya kami melakukan perbaikan di area 2, yaitu penataan tata laksana dengan cara membuat standar operasional prosedur yang jelas dan terukur, baik di bagian kepanitraan maupun kesekretariatan, serta SOP untuk program prioritas di Pengadilan Agama Dumai. Hasilnya adalah saat ini, inovasi dan pelayanan serta SOP semakin lengkap dan telah tersosialisasi dengan baik.
Akibatnya adalah standar pelayanan semakin jelas dan terukur. Di antara upaya Pengadilan Agama Dumai untuk melakukan perbaikan di area 2 adalah pemanfaatan teknologi informasi di bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan. Sebelumnya Pengadilan Agama Dumai hanya memiliki inovasi sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Badilak. Namun saat ini Pengadilan Agama Dumai sudah membuat 5 aplikasi internal, yaitu eSIP, elektronik SKM, IPK, dan PKL adalah survei kepuasan masyarakat untuk menilai dan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya ada aplikasi notifikasi prosedur perkara atau SINOLA yang isinya adalah informasi mengenai prosedur penanganan perkara yang bisa dibagikan kepada para pihak secara elektronik. Kami juga membuat aplikasi data saksi atau SIDASI sehingga para pihak bisa mendaftarkan saksinya dimanapun ia berada. Dan untuk meningkatkan pelayanan, kami juga membuat aplikasi layanan pengadilan terkait dengan permintaan bantuan jemputan disabilitas ataupun temu janji untuk pengambilan produk pengadilan. Kami juga membuat elektronik saran, keluhan, dan usul perbaikan atau e-super dalam rangka menampung seluruh masukan dari stakeholder sebagai bahan bagi kami untuk melakukan monitoring dan evaluasi perbaikan layanan Pengadilan Agama Dumai. Dan hasil daripada inovasi yang kami lakukan tersebut telah membuat pelayanan menjadi terintegrasi antar bagian, memudahkan pelayanan, menghindari korupsi, kolusi, dan anti gratifikasi serta pungli. Karena pelayanan dilakukan secara langsung, minim interaksi fisik dengan petugas layanan kami. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesekretariatan, yaitu di bagian kepegawaian dengan memanfaatkan aplikasi internal Mahkamah Agung dan Badilak seperti ABS, Sikep, Komdanas, dan Edo, serta aplikasi di bagian umum dan keuangan, yaitu aplikasi yang telah dicanangkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk menunjang keterbukaan informasi publik, maka Pengadilan Agama Dumai telah menunjuk petugas khusus untuk mengelola media sosial. Kami senantiasa memanfaatkan dan mengelola media sosial melalui website, Facebook, Instagram, Twitter, dan kanal YouTube secara maksimal untuk menyampaikan kegiatan, prosedur layanan, info-info penting Pengadilan Agama Dumai. Media sosial juga berfungsi mensosialisasikan komitmen Pengadilan Agama Dumai membangun zona integritas menuju wilayah bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan pungli. Pengadilan Agama Dumai melakukan juga penataan terhadap arsip aktif dan arsip inaktif yang sebelumnya berserakan dan kurang tertata rapi, sehingga saat ini tata laksana kerja semakin efektif dan efisien. Budaya kerja menjadi lebih ringkas, lebih rapi, lebih resik, lebih terawat, dan lebih rajin, sehingga terwujud budaya kerja yang 5R. Di area 3, yaitu penataan sistem manajemen sumber daya manusia, Pengadilan Agama Dumai telah melakukan 7 kegiatan, diantaranya 1. Perencanaan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui analisa jabatan dan beban kerja. Selanjutnya yang kedua, kami melakukan pola mutasi internal untuk penyegaran sekaligus monitoring mutasi internal dan menempatkan pegawai sesuai kebutuhan. Kegiatan yang ketiga adalah kami melakukan pengembangan pegawai berdasarkan kompetensi melalui Diklat baik online maupun offline dengan mengutus pegawai-pegawai kami untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan yang keempat di area 3 ini adalah penegakan aturan, melakukan disiplin dan penegakan kode etik hakim dan seluruh aparatur sipil negara serta pegawai honorer PPNPN dengan mengawasi perilaku pegawai, melakukan briefing secara rutin setiap pagi, melakukan monitoring absen masuk dan pulang, serta melakukan absen istirahat serta memberlakukan izin keluar kantor. Kegiatan yang kelima adalah penetapan kinerja individu dengan cara mengisi ELK harian, melakukan PKP dan SKP secara bulanan dengan rutin. Selanjutnya kegiatan keenam adalah melakukan diklat-diklat di kantor dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi seluruh pegawai
maka selalu dilakukan diklat di kantor secara rutin terkait dengan tupoksi masing-masing, baik di bagian kesekretariatan, kepanitraan, kejurusitaan, maupun PTSP dan duta layanan. Kegiatan yang ketujuh adalah untuk meningkatkan semangat kerja serta mengingatkan bagi yang melakukan pelanggaran. Kami juga melakukan pemberian reward dan punishment. Selanjutnya, Pengadilan Agama Dumai melakukan penataan di area 4, yaitu penguatan akuntabilitas dengan melibatkan pimpinan secara maksimal di dalam kegiatan Satker. Di antaranya adalah terlibat dalam rapat penyusunan perencanaan, kemudian rapat penetapan kinerja, dan rapat pemantauan kinerja. Ketua terlibat langsung dengan memimpin, menyusun perencanaan dan anggaran, serta melakukan evaluasi secara rutin. Dengan keterlibatan pimpinan dalam setiap proses perencanaan, membuat kegiatan organisasi memiliki pedoman yang jelas dan lebih terarah, serta terkoordinasi, sedangkan pemantauan kinerja secara berkala membuat pekerjaan menjadi lebih terukur. Tentu saja, apa yang kami lakukan ini akan menghindarkan kami dari perilaku korupsi, kolusi, gratifikasi, dan pungli. Untuk meningkatkan akuntabilitas, maka Pengadilan Agama Dumai juga terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan pengelolaan SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan cara penyusunan indikator kinerja utama, Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahunan, serta membuat laporan kinerja instansi pemerintah atau LKJIP. Dan hasilnya adalah Pengadilan Agama Dumai mencapai nilai 81,34 atau kategori sangat memuaskan dalam penyusunan LHE SAKIP 2020. Keberhasilan Pengadilan Agama Dumai dalam menata semua area di dalam zona integritas telah membuat capaian prestasi kinerja Pengadilan Agama Dumai tahun 2021 sangat meningkat. Kami memiliki prestasi tingkat nasional, yaitu juara 2 mediasi pengadilan agama kelas 1B, ranking 9 penilaian kinerja triwulan 2 kategori 2.500 sampai dengan 1.000 perkara, akreditasi penjaminan mutu dengan A Excellent, juara 3 pengelolaan website kelas 1B. Selanjutnya kami juga memiliki prestasi tingkat provinsi, yaitu juara 1 mediasi di wilayah PTA Pekanbaru dan juara 2 penyerapan anggaran DIPA 01 dari BUA. Kami juga memiliki prestasi tingkat kabupaten atau kota, yaitu peringkat 1 indikator kinerja pelaksanaan anggaran terbaik tahun 2021, peringkat 3 indikator kinerja pelaksanaan anggaran terbaik dari KPPN Dumai tahun 2021, dan peringkat 4 indikator penyerapan anggaran terbaik non-belanja pegawai pada tahun 2021. Area 5 yaitu penguatan pengawasan. Sebelumnya Pengadilan Agama Dumai masih minim melakukan pengawasan karena belum memiliki CCTV baik secara online maupun secara manual. Saat ini Pengadilan Agama Dumai sudah memiliki link CCTV online yang berada di laman website, sehingga CCTV tersebut bisa diakses oleh Dirjen Badilag, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, serta pimpinan Pengadilan Agama Dumai dan masyarakat luas. Hal ini tentu saja bisa mencegah tindakan penyimpangan seperti korupsi, kolusi, gratifikasi, dan pungli. Untuk penguatan pengawasan, Pengadilan Agama Dumai telah melakukan 7 kegiatan pengendalian. Yang pertama adalah pengendalian gratifikasi dengan cara meletakkan kotak gratifikasi di tempat yang mudah dijangkau oleh para pengguna. Kemudian ada audio peringatan anti gratifikasi setiap 2 jam. Audio lagu Indonesia Raya dan Padamu Negeri di jam 10 hari Selasa dan Kamis serta jam 4 sore. Kegiatan kedua adalah sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP dengan pembentukan tim Satgas SPIP, meletakkan leaflet laporan ke Badilag jika terjadi penyimpangan dipasang di 6 titik fasilitas umum seperti pos bakum, ruang mediasi, ruang PTSP, kantin, musola, dan lain-lain. Aktivitas yang ketiga adalah melakukan inovasi penguatan pengawasan dengan membuat ruang tamu terbuka, membentuk aplikasi e-tamu atau buku tamu elektronik, serta laporan hakim pengawas bidang. Kegiatan keempat untuk penguatan pengawasan, kami telah melakukan LHKPN dan LHKASN serta dipublis 100% di website Pengadilan Agama Dumai. Ini ditujukan untuk menghindari perilaku korupsi, gratifikasi, dan pungli
sehingga masyarakat bisa memantau langsung harta kekayaan aparatur Pengadilan Agama Dumai jika terjadi penambahan yang mencurigakan atau penambahan harta kekayaan secara tidak wajar. Kegiatan yang kelima adalah membuat aplikasi dan sarana lain untuk kemudahan melapor, seperti kotak pengaduan, aplikasi e-super, lapor ke Menpan RB, meletakkan banner e-Siwas di tempat yang mudah dilihat, meletakkan leaflet anti gratifikasi dan anti korupsi, serta leaflet laporkan ke Badilab. Kegiatan yang keenam adalah whistleblowing system dengan melakukan sosialisasi, internalisasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut laporan terhadap laporan yang diberikan oleh pihak luar maupun internal. Dan kegiatan yang ketujuh adalah penanganan benturan kepentingan dengan cara menandatangani surat pernyataan bebas benturan kepentingan bagi seluruh pegawai PA Dumai, serta melakukan sosialisasi benturan kepentingan dan membuat belangko benturan kepentingan. Dan hasilnya saat ini adalah Pengadilan Agama Dumai tidak pernah dilaporkan atau melaporkan terjadinya tindakan korupsi, kolusi, gratifikasi dan pungli di lingkungan Pengadilan Agama Dumai. Area 6, penguatan kualitas pelayanan publik. Kami di Pengadilan Agama Dumai di area ini melakukan penataan dalam hal kenyamanan, aplikasi dan inovasi, sarana prasarana pelayanan, kemudahan pelayanan, prosedur pelayanan, dan budaya kerja 5S dan 5R. Dan hasilnya adalah bisa dilihat dalam beberapa kegiatan yang kami lakukan, diantaranya adalah 1. Melakukan kebijakan standar pelayanan dan mensosialisasikan standar pelayanan tersebut di banner, baliho, dan ruang rapat yang bisa dibaca oleh para pihak. Kemudian melakukan sosialisasi standar layanan di media sosial dan meletakkan maklumat dan kompensasi layanan di ruang tunggu yang bisa dibaca oleh para pihak, sehingga para pihak yang merasa tidak puas dengan pelayanan kami dapat melakukan kompensasi layanan. Aktivitas yang kedua, kami melakukan review terhadap standar pelayanan dan monitoring evaluasi SOP. Kami juga melakukan role play standar layanan untuk mengetahui ketepatan SOP yang sudah kami buat. Selain itu, kami juga melakukan perbaikan mutu layanan, mensosialisasikan kode etik kepada hakim, panitera pengganti, jurusita, dan aparatur sipil negara. Kegiatan ketiga dalam kebijakan budaya pelayanan prima, kami membuat frontline pertama, yaitu di area perkara, pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Di layanan PTSP ini, terdapat layanan informasi dan pengaduan, layanan pendaftaran, layanan pembayaran dan pengembalian sisa panjar, layanan produk perkara, dan melakukan briefing secara rutin setiap hari kepada petugas PTSP serta meningkatkan budaya 5S dan 5R. Kami juga memiliki frontline kedua, yaitu di area ruang tunggu sidang dengan moto Service on the Spot melalui duta layanan kami. Layanan dalam hal ini yang kami lakukan adalah layanan fotokopi, layanan legalisasi alat bukti, layanan peminjaman hijab, layanan penjemputan disabilitas, layanan pendataan sidang dan saksi, layanan peminjaman kacamata baca dan alat tulis, layanan kebutuhan privat seperti pampers, pembalut dan tisu, layanan kesehatan seperti alat prokes dan obat-obatan, serta layanan informasi penting lainnya, yaitu layanan darurat, hotel, dan travel yang bisa dimanfaatkan oleh para pihak, sehingga para pihak tidak perlu keluar dari area ruang tunggu untuk memenuhi kebutuhannya terhadap proses persidangan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pihak, maka Pengadilan Agama Dumai melakukan pelayanan terintegrasi dengan instansi lain, seperti melakukan MOU dengan Bank Syariah Indonesia, yang dalam hal ini memberikan fasilitas setoran khusus untuk pembayaran panjar biaya perkara di kantor PA Dumai, dan melakukan MOU dengan PT Pos Indonesia, kerjasama dalam hal penyetoran PNBP dan leges alat bukti surat. Tentu saja MOU ini membuat para pihak mengalami kemudahan dan tidak perlu keluar area kantor untuk melengkapi persyaratan pendaftaran dan persidangan. Dan kami konsisten pada jargon Pengadilan Agama Dumai pada 3M, yaitu memudahkan, mendekatkan, memurahkan. Hasilnya adalah saat ini kegiatan ini telah menghindari kami dari perilaku korupsi, kolusi, gratifikasi, dan pungli karena pelayanan terintegrasi
telah membuat para pihak dapat mengalami kemudahan dalam melakukan pendaftaran perkara dan proses persidangan. Wujud nyata yang terjadi di Pengadilan Agama Dumai selama zona integritas adalah sebelumnya kami memiliki ruang posbakom yang sempit, tertutup dan rawan penyimpangan. Namun saat ini kami sudah memiliki ruang posbakum yang luas, nyaman, dan terbuka. Sebelumnya kami sudah ada mobile court, tetapi belum rutin. Namun saat ini kami sudah memiliki mobile court yang rutin di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Bukit Kapur dan Kecamatan Sungai Sembilan. Sebelumnya inisiatif Pemko Dumai, sekarang kami melakukan isbat nikah dengan inisiatif dari Pengadilan Agama Dumai, memberikan isbat nikah berbiaya murah agar masyarakat yang tidak mampu bisa mendapatkan identitas perkawinan, memiliki akses jaminan kesehatan dan bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 ini. Dan hasilnya adalah tentu saja access to justice, menjangkau hukum hingga ke pedalaman. Peningkatan kualitas pelayanan juga kami lakukan dalam bentuk inovasi, baik yang berupa aplikasi maupun inovasi layanan yang berbentuk non-aplikasi. Untuk layanan inovasi, kami memiliki 5 aplikasi seperti gugatan mandiri, aplikasi ESI, aplikasi eSuper, aplikasi Sinola, aplikasi Sidasi, dan aplikasi Si Andil yang sudah kami jelaskan di awal. Selanjutnya kami juga memiliki inovasi layanan berbentuk non-aplikasi seperti pos bantuan hukum atau posbakum, mobile court atau sidang keliling, layanan access justice dengan isbat nikah massal, layanan service on the spot atau SOS di ruang tunggu sidang, duta layanan, iklan-iklan layanan singkat di media sosial, memiliki kantin kejujuran, memiliki pojok literasi, dan menyediakan ruang laktasi bagi ibu dan anak, serta menyediakan pojok bermain bagi anak. Kami juga menyediakan smoking area dan alat pijat refleksi di 10 titik layanan, serta charging handphone, dan semua layanan kami ini bisa dinikmati oleh para pihak dengan gratis. Untuk meningkatkan pelayanan, kami juga sudah menata ruang tunggu yang sebelumnya terbuka dan belum memiliki atap dan tidak memiliki kursi yang layak. Namun saat ini kami sudah memiliki ruang tunggu yang sangat nyaman dengan kursi yang mencukupi serta layanan-layanan yang prima. Dan tentu saja hal ini membuat para pihak menjadi terbuka, menjadi nyaman berada di ruang tunggu dan bisa menjaga protokol kesehatan serta mendeteksi calo jika ada yang berani bermain untuk mencoba-coba melakukan korupsi, kolusi, gratifikasi di Pengadilan Agama Dumai. Pengadilan Agama Dumai juga meningkatkan pelayanan dengan mewujudkan service on the spot dengan adanya duta layanan, kantin kejujuran, pojok literasi, dan alat pijat refleksi, sehingga hal ini membuat kenyamanan bagi para pihak di saat menunggu. Tentu saja hasilnya dengan tersedianya SOS, duta layanan, kantin kejujuran, pojok literasi, dan alat pijat, masyarakat merasa terlayani dengan sepenuh hati. Pada akhirnya, seluruh perbaikan yang kami lakukan di 6 area ini di dalam zona integritas menunjukkan hasil. Hal ini bisa dilihat dari survei kepuasan masyarakat. Pada triwulan 1 2021, kami memperoleh nilai 88,5. Namun pada triwulan 2, kami meningkat mendapat nilai 89,5. Hal ini tidak terlepas dari puasnya masyarakat mendapatkan pelayanan kami. Kemudian terhadap indeks persepsi korupsi, semula di triwulan 1 tahun 2021 kami mendapat nilai 3,99 dan di triwulan 2 tahun 2021 kami mendapat nilai 4 atau bebas dari korupsi. Demikianlah pemaparan kami mengenai perubahan di 6 area zona integritas di Pengadilan Agama Dumai. Kami kembali menegaskan komitmen kami untuk anti korupsi, anti kolusi, anti gratifikasi, dan anti pungli di Pengadilan Agama Dumai. Alam religi nuansa wisata, Dumai menjadi tempat tujuan. Demikian penjelasan kami panjang lebarnya, semoga bermanfaat untuk perubahan. Dumai dikenal dengan minyaknya, kesohor sejak 60-an. Kami berjuang maksimal untuk ber-WBK, untuk Indonesia lebih baik di masa depan. Pasar bundaran wisata belanja sebelum petang selalu ramai.
Jika Kemenpan RB tidak percaya, silakan datang ke PA Dumai.